Pupuk kelapa sawit umur 2 tahun. Umur 2 tahun ini berarti umurnya memasuki usia 2 tahun atau dari usia 13 bulan sampai dengan usia 24 bulan. Pada usia ini tentu kelapa sawit kita membutuhkan dosis pupuk yang lebih tinggi daripada biasanya. Saya akan mengulas dengan rinci dan detail tentang bagaimana pemupukan serta dosis pupuk untuk kelapa sawit yang berusia memasuki 13 bulan sampai dengan usia 24 bulan. Pada usia 13 bulan, di awal kita siapkan pupuk berupa pupuk organik. Pupuk organik ini bisa berupa pupuk kompos, kotoran hewan, dan juga bisa limbah kelapa sawit berupa jangkos dan lain sebagainya. Kita usahakan setiap tahun kelapa sawit kita mendapatkan pupuk organik dengan rutin. Tujuannya untuk memperbanyak mikrobia atau mikroorganisme dalam tanah dan memperbaiki struktur tanah, aerasi, dan drainase pada tanah. Kemudian 2 minggu setelah itu kita berikan pupuk dolomit sebanyak 350 gram dengan catatan dalam 1 minggu terakhir ada hujan atau tidak dalam posisi musim kemarau. Metode penaburan bisa dilihat pada video kita sebelumnya. Setelah pemberian pupuk dolomit, kita biarkan selang waktu 2 minggu. Lalu kita taburkan pupuk RP atau pupuk rock fosfat sebanyak 500 gram. Setelah pemberian pupuk RP, maka kita biarkan selama 1 bulan. Baru kita berikan pupuk urea. Jarak 1 bulan ini bertujuan supaya pupuk RP dan urea tidak tercampur. Karena apabila tercampur akan menurunkan penyerapan hara tembaga oleh tanaman. Begitu juga dengan urea dan dolomit. Apabila tercampur, urea akan menjadi amoniak yang berlebihan sehingga akan menyebabkan tingginya penguapan pada urea. Artinya kita akan kehilangan banyak pupuk. Tentu saja ini akan merugikan kita selaku petani kelapa sawit. Pupuk yang kita berikan kepada kelapa sawit tidak terserap dengan maksimal. Tentu hasilnya juga tidak akan maksimal. Adapun dosis urea yang kita berikan yaitu sebanyak 800 gram. Dengan metode pemberian pupuk yang sesuai dengan anjuran kita pada video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang masih ragu tentang bagaimana proses pemberian pupuk urea, boleh dilihat pada video kami sebelumnya. Kemudian, 1 bulan setelah pemberian pupuk urea, pupuk yang wajib kita berikan adalah pupuk KCL dengan dosis 1 kg. Ingat, antara KCL dengan urea harus diberi jarak sebaiknya 1 bulan. Karena apabila urea ini tercampur dengan KCL, maka akan membentuk gumpalan-gumpalan sehingga penyebaran pupuk tidak merata dan pupuk sulit penyerapannya. Tepatnya KCL akan menggumpal. Tentu ini tidak kita inginkan. Sahabat kampus tani, setelah semua urutan pemupukan tadi kita realisasikan dengan baik, artinya proses pemupukan yang saya ajarkan tadi itu memakan waktu lebih kurang 3 bulan. Artinya kita memberikan pupuk pada usia 13 bulan, 14 bulan, 15 bulan. Lalu kita biarkan dan pada usia kelapa sawit kita 16 bulan, maka ada 2 jenis pupuk yang harus kita berikan. Cukup 2 jenis pupuk saja, yaitunya pupuk urea dengan pupuk KCL. Di mana masing-masing dosisnya yaitu 500 gram. Adapun metode pemberiannya harus sesuai dengan yang kami ajarkan tadi, di mana kedua pupuk tersebut harus diberikan jarak. Pertama, kita harus memberikan urea terlebih dahulu, kemudian kita biarkan dengan jarak 1 bulan, baru kita berikan pupuk KCL. Dan ketika kita memupuk, kita harus memastikan bahwa curah hujan di daerah kita cukup baik. Artinya dalam 1 minggu itu ada hujan. Dan kita tidak melakukan pemupukan pada saat musim kemarau. Kemudian
Setelah kita berikan pupuk urea pada usia 16 bulan, kemudian kita berikan KCL pada usia 17 bulan, maka di usia 18 bulan kita biarkan kelapa sawit kita ini berkembang sampai dengan usia 19 bulan. Setelah sawit kita memasuki usia 19 bulan, kita berikan lagi 5 jenis pupuk, yaitu dolomit, rock fosfat, urea, KCL, dan juga borat. Metode pemberiannya sama dengan yang saya sampaikan pada awal video tadi, di mana masing-masing pupuk diberikan tidak secara bersamaan, melainkan ada interval waktu atau jarak serta sesuai dengan urutan yang kami ajarkan. Jangan dibolak-balik, karena ini sudah sesuai dengan standar-standar perusahaan dalam memberikan pupuk. Adapun dosis masing-masing pupuk yang harus kita berikan yaitu dolomit sebanyak 350 gram, RP atau rock fosfat sebanyak 500 gram, urea sebanyak 500 gram, KCL sebanyak 600 gram, dan borat sebanyak 50 gram. Untuk pupuk boraks, metode atau cara pengaplikasiannya silakan lihat pada video kami sebelumnya. Pada video sebelumnya kita juga sudah memperlihatkan proses pemberian pupuk borak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam tandan berduri, salam dari Kampus Tani Tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.